Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah wa innallaha ma'as-sabirin. Al-ayah, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia kepada kita semua, sehingga pada malam hari yang berbahagia ini kita bisa thalabul ilmi di Masjid Jaminul Huda, Desa Sukaslamet, yang mudah-mudahan thalabul ilmi kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para mustami'in, santriwan dan santriwati yang mendengarkan ataupun yang hadir di masjid ini, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa thalabul ilmi kembali di episode yang kedua setelah beberapa minggu atau bulan ya. Sehingga setelah beberapa bulan kita melakukan evaluasi, di mana evaluasi itu adalah untuk mencari atau membuat sesuatu yang bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jadi artinya kita melaksanakan kegiatan ini, kita merasa nyaman, orang lain pun merasa nyaman. Dan mudah-mudahan ini adalah merupakan solusi yang terbaik ataupun yang paling baik. Kalaupun nanti kurang baik, kita adakan evaluasi kembali. Karena biar bagaimanapun jika kita merujuk kepada perjuangan Rasulullah, yang lebih diutamakan adalah pemahaman terlebih dahulu. Fisik, setelah mereka sudah paham, baru adanya fisik. Masjidil Haram dan Masjidil Nabawi itu ada setelah umat Islamnya banyak. Dan insya Allah pada kesempatan yang berbahagia ini, di episode yang kedua ini tidak seperti yang sudah, saya akan coba menggunakan salah satu kitab, yakni Khulasatul Nurul Yakin, yang mudah-mudahan kita istiqomah ya, istiqomah tanpa harus ada uzur, kecuali uzur ya. Uzur itu saya tidak hadir ataupun sampean yang tidak hadir, itu namanya uzur. Dan kita akan berusaha istiqomah selagi ketua DKM-nya juga istiqomah. Kalau ketua DKM-nya nggak istiqomah, yang punya rumah kan ketua DKM, istiqomah enggak yang punya rumah ini. Kita belajar mencoba untuk istiqomah. Khulasatul Nurul Yakin ini saya ambil dari
langsung juz 3 karena juz 1 itu mengenai sejarah kelahiran Nabi beserta keluarganya. Di juz 2 juga yang mungkin sudah banyak dipelajari di sekolah-sekolah, di madrasah-madrasah, yang mungkin kadang-kadang kalau di juz 3 ini nggak nyampe, pesantrennya belum sampai lulus, kitabnya belum nyampe. Pesantrennya udah 6 tahun, kitabnya belum nyampe. Jadi untuk juz 1 dan juz 2 kita anggap sampean sudah ada sedikit gambaran. Dan saya ambil yang juz 3 yang lebih banyak mendominasi adalah menceritakan tentang para sahabat-sahabat. Kalau juz 1, juz 2 sejarah bagaimana Rasulullah dilahirkan, bagaimana Rasulullah memperjuangkan, memberikan pemahaman terhadap kaum jahiliyah pada saat itu, termasuk di dalamnya juga ada perang, berbagai macam perang yang terjadi pada saat itu ada di juz 1 dan di juz 2. Dan di juz 3 insyaallah akan menceritakan berbagai macam cerita-cerita dan sejarah-sejarah para sahabat kita, termasuk di dalamnya adalah Khulafaur Rasyidin. Nanti kita akan coba di sana. Baik, sebelum masuk ke sana saya akan bacakan muqaddimahnya dulu, nggak apa-apa ya, perlahan-lahan. Muqaddimah dulu, nanti setelah itu masuk kepada materi. Mudah-mudahan muqaddimah diselesaikan dalam satu kali pertemuan, dan insya Allah di pertemuan berikutnya masuk ke sejarah para sahabat Nabi. Semangat nggak? Semangat. Mantap. Ya, kita belajar untuk menambah wawasan di mana lagi kalau bukan di sini kan? Ya, banyak-banyak bersyukurlah kalian yang sempat hadir di sini, karena hari ini manusia sudah terlalu banyak sibuk dengan hiruk pikuknya kehidupan dunia, yang kadang-kadang mereka lupa bahwa di antara hiruk pikuk kehidupan dunia itu salah satunya adalah ada kewajiban yang harus dilaksanakan. Kewajibannya itu apa? Thalabul ilmi. Thalabul ilmi itu tidak sekedar dalam jenjang pendidikan formal saja, tapi non formal juga harus kita lalui. Karena salah satu daripada gagalnya ketakwaan kita di situ adalah al-qanaatu bil jahli, menerima terhadap ketidaktahuan kita. Sudah tahu kita tidak tahu, diam saja tanpa ada usaha. Itu namanya penyebab kita menjadi gagal, kurang takwanya kepada Allah. Jadi kalau kita merasa tidak tahu, maka belajarlah mencoba untuk menjadi tahu. Dan hari ini dan mudah-mudahan selanjutnya masjid ini akan dijadikan sebagai salah satu tempat sumber segala ilmu pengetahuan di sini. Ya, matematika boleh di sini, boleh. Bahasa Inggris boleh di sini, boleh. Komputer boleh di sini, boleh. Nanti kalian dipelajari bukan hanya sekedar sejarah, fikih, tajwid, tidak. Secara umum seperti itu. Boleh masjid dijadikan pusat pendidikan, boleh. Tapi jangan di sini. Ini khusus untuk sholat. Sampingnya tuh lagi dibikin, tenang aja. Di atasnya ya Pak Ketua, kan gratis. Bayar nggak? Kalian belajar bayar nggak? Nggak ya? Oh, iya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidaw wa mubasyiran. Ya ayyuhan nabiyyu, apa ini? Ya ayyuhan nabiyyu, hei eling-eling sira nabi. Ya ayyuhan nabiyyu itu ya-nya itu harfun nida ya. Harfun nida tahu gak? Huruf-huruf yang dikhususkan untuk digunakan
dalam melakukan seruan atau panggilan. Itu namanya harfun nida. Ada berapa harfun nida? Tidak tahu kan? Harfun nida itu ada 8. Jadi yang digunakan di dalam Al-Quran itu yang menggunakan panggilan itu semuanya ada 8. Ada ya, ada a, ada ai, ada haya, ada wa'a. Kemudian apa lagi? Ada hamzah dibacanya pendek a. Dan itu semua penggunaannya juga beda-beda. Tidak semuanya sama. Ada yang khusus untuk panggilan sedih, ada yang khusus untuk panggilan jarak jauh, ada yang khusus untuk panggilan jarak dekat. Itu dalam bahasa Arab menggunakan huruf yang berbeda-beda, fungsinya juga beda-beda. Kalau di kita manggil jauh juga begitu, manggil dekat juga begitu. Kalau manggil jauh gimana? Nadanya saja ya paling yang beda. Hai, hai sini. Tapi kan dalam bahasa Arab beda-beda semuanya hurufnya. Kalau kalian di pesantren mungkin di situ ada salah satu syair atau nazom dalam kitab Alfiyah itu di bab nida bisa dilihat. Masih ingat nggak Pak Ketua DKM nih? Ya gimana bunyinya? Walil munada, apa tuh? Walil munan na'i au kana iya wa ai wa a kada ayya summa hayya. Ya begitu ya? Ya benar. Wal hamzulin nadi wa aliman nudib au ya wa ruwa wa alla dalab sijtunib. Ya bener nggak Be? Benar sih. Ya begitu. Dalam Alfiyah itu huruf-huruf nida itu semuanya ada 8. Jadi yang mungkin kalian ketahui yaitu tadi ya, ya dan ya. Padahal banyak sekali huruf-huruf nida itu. Kamu kalau lagi sedih, lagi ngenes, aduh ma, ya ma. Nah itu menggunakan huruf yang berbeda, manggil-manggilnya juga. Jadi di situ ada tempat-tempat khususnya. Di sini nanti letaknya kita akan belajar bahasa Arab. Kenapa sih kita harus bisa belajar bahasa Arab? Karena memang bahasa Arab itu adalah bahasa Al-Quran. Gimana kita kalau tidak memahami bahasa Arab untuk bisa memahami Al-Quran? Al-Quran itu bahasa Arab, maka kita harus bisa memahami bahasa Arab. Ya paling sedikit setiap kali pertemuan nanti Kang Imam memberikan bahasa Arab 1 kosakata. Nanti Kang Ustadz Nuruddin ngasih kata-kata. Lama-lama dalam 1 tahun, kalau dalam 1 bulan 4 pertemuan 4 kosakata, 4 ustadz berarti udah 16 1 bulan kan. Kalau 12 bulan kalian aktif, 16 kali 12, nggak usah kursus. Yang penting di sini kalian mau belajar dan dipraktekkan dalam kehidupan, bisa bahasa Arab dan bisa memahami Al-Quran. Dan ilmu ini tidak akan ditemukan di sekolah-sekolah formal, adanya di seperti kajian-kajian seperti ini. Syukur-syukur kalian bisa mesantren. Boro-boro mau mesantren kan? Alhamdulillah di sini juga sudah bisa mengikuti kegiatan yang sama persis dengan pesantren. Inna arsalnaka, sesungguhnya kami mengutus kamu itu syahidan. Syahidan itu apa? Iya, untuk menjadi saksi. Wa mubasyiron. Apa mubasyiron? Saya matanya kurang terlalu ini. Wa mubasyiron itu apa? Memberikan bebungah. Syahidan
wa mubasyiron wa nadhiron. Di samping memberikan bebungah juga kanggo menakut-nakuti. Kamu jangan melakukan ini, nanti kamu masuk neraka. Nah, begitulah tugasnya Rasulullah. Tugasnya Nabi yang diutus oleh Allah. Jadi tugasnya adalah sebagai syahidan bahwa umatnya itu adalah mengakui Tuhannya. Wa mubasyiron, dan juga memberikan kabar gembira kepada umatnya apa yang telah dilakukan, wa munadhiron, dan juga memberi rasa takut supaya tidak melakukan yang dilarang oleh Allah. Jadi di situ syahidan wa mubasyiron wa nadhiron. Kemudian wa da'iyan, dan juga Rasul diutus oleh Allah itu atau Nabi, an-nabiyyu inna arsalnaka, itu adalah salah satu tugasnya wa da'iyan, yaitu mengajak, wa da'iyan ilallahi, kepada Allah, biidnihi, dengan izinnya Allah, wa sirajan, dan dijadikan sebagai lampu, muniron, yang bisa menerangi. Jadi sirajan muniron, Rasulullah itu ibarat manusia yang bisa memberikan penerangan kepada manusia dalam kebodohan, dalam kejahilan. Istilah sirajam muniro, diberikan pencahayaan supaya bisa terang. Gimana kalau kita berjalan di gelap gulita, taglak toglok, seradak seruduk, kadang-kadang jeblos, ngerungsung. Nah, di situ tugasnya Nabi sebagai sirajam muniro. Wa basyiril mu'minin, dan memberikan kabar yang menyenangkan kepada orang-orang yang beriman. Wa basyiril mu'minina bi anna lahum minallah, bi anna ing satuhune mukmin, ing satune lahum kadue mukmin minallahi, saking Gusti Allah, fadlan kasiro, kelawan keutamaan yang besar. Jadi salah satu tugasnya Nabi adalah wa basyiril mu'minina bi anna lahum minallahi fadlan kabiro, memberikan kabar gembira terhadap orang-orang mukmin bahwa dari Allah Subhanahu wa taala itu ada keutamaan yang besar. Keutamaan yang besar. Jadi apa yang kita lakukan ketika sesuai dengan anjuran Nabi, itu akan mendapatkan keutamaan yang besar. Jadi setiap kewajiban yang diperintahkan oleh Allah kepada kita itu memiliki keutamaan. Kita sholat, kita puasa, kita zakat, kita haji, kita meninggalkan barang haram, kita berbuat baik kepada orang. Orangnya siapa aja, isinya di situ. Ada orang tua, ada teman, ada sahabat. Siapa lagi? Ada adik, ada kakak, ada saudara, ada paman, itu orang semua kan. Ketika kita berbuat baik, itu juga ada fadlang kabiro, ada keutamaan yang besar. Jadi perintah-perintah itu dianjurkan kepada kita, bukan tidak ada fadilahnya, tapi banyak fadilahnya. Kemudian wala tuti'il kafirina, dan janganlah patuh, tuti'il kafirina, terhadap orang-orang kafir, wal munafikina, dan orang-orang munafik. Kita nggak usah patuh sama orang-orang kafir, sama orang-orang munafik. Tahu orang munafik? Orang munafik tahu? Ya. Kalau orang kafir, orang yang mengingkari Rasulullah dan Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang tidak percaya terhadap Allah dan Rasulnya, itu adalah orang kafir. Sementara orang munafik, orang yang ketika
berbicara selalu bohong, ketika dipercaya khianat, ketika berjanji tidak ditepati. Itulah orang munafik. Awas, hati-hati loh sampean. Kalau ngomong bohong berarti munafik. Kalau janji gak ditepati berarti gitu ya. Nah, itu kita harus menjauh. Karena di sini anjuran wala tuti'il kafirin, enggak usah patuh sama orang-orang munafik. Enggak usah ngikut sama orang kafir. Enggak usah patuh. Wada'adhahum, dan tinggalkan mereka. Berarti enggak usah ditemenin ya. Di situ bukan berarti enggak usah ditemenin. Di sini wada'adhahum, sesuatu yang jeleknya enggak usah diikutin, yang tidak bagusnya enggak usah diikutin. Maksudnya di situ. Wa tawakkal 'ala Allah, dan bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala, wa kafa billahi wakila, dan cukuplah Allah sebagai wakil-wakil kita. Kita hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada zaman sekarang ini atau pada saat ini bisa enggak kita hanya mengandalkan kepada Allah? Harusnya bisa, tapi kenyataannya sulit juga. Ya kan? Sulit juga. Apanya sulit? Karena setiap kebutuhan kehidupan dunia selalu didominasi oleh produk orang-orang kafir, oleh orang-orang yang tidak percaya terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketergantungan kita terhadap orang kafir masih terlalu banyak. Kemudian idza fatahna laka fatham mubina, inna fatahna, sesungguhnya kami membuka, laka untuk kamu, fathan mubina, dengan pembukaan yang benar-benar jelas. Fathan mubina, liyaghfirolaka, supaya kamu mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Liyaghfirolakallahu ma taqaddama min dzambika, terhadap dosa-dosa yang telah kamu lakukan, ma taqaddama, yang sudah, min dzambika, dari dosa-dosa kalian, wa ma ta'akhkhara, dan yang akan kalian lakukan. Jadi ketika kita meyakini Rasulullah dan Allah Subhanahu wa taala, maka inna fatahna laka fathan mubina, Allah membuka lebar-lebar pintu ampunannya, liyaghfirolakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara, akan memberikan ampunan baik dosa yang telah kita lakukan ataupun dosa yang wa ma ta'akhkhara, sing arepan teka, ampuni Allah Subhanahu wa taala. Maka disitulah pentingnya kenapa Rasulullah memberikan pesan kepada kita bahwa wa'at bi'is sayyi'atal hasanah. Jadi ketika kita melakukan sesuatu perbuatan yang tidak baik, wa'at bi'is sayyi'ah, kemudian diikuti dengan perbuatan yang baik, kita kan sadar nih bahwa yang namanya manusia itu adalah al-insanu mahalul khotawan nisan, tempatnya salah dan lupa kan. Itu yakin ketika kita melakukan suatu kesalahan yang diikuti dengan sesuatu kebaikan, wa'at bi'isayyi'atal hasanah tamhuha, maka kesalahan yang telah kita lakukan itu akan dihapus dengan kebaikan yang kita lakukan. Jadi kalau kita berbuat salah, bersegeralah untuk melakukan kebaikan. Wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannah. Bersegeralah untuk
mencari ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Disitulah pentingnya ketika kita melakukan sebuah kesalahan harus segera diikuti dengan kebaikan. Paham ya? Salah baik ya manusia. Kalau salah saja iblis, kalau baik saja malaikat. Begitu. Manusia sayyi'ah hasanah. Kan asik. Tapi jangan sampai menumpuk-numpuk. Berbuat salah nanti tobatnya lah kalau sudah tua. Orang berbuat salah, mana ada orang di dunia ini yang berbuat salah. Kita ini manusia biasa, Nabi saja punya salah. Nabi Adam salahnya memakan buah haram. Betul? Nabi Nuh salahnya mendidik anaknya enggak taat pada Allah. Ya kan? Nah Ibrahim salahnya bohong sama Allah. Ada. Cuman para nabi ini melakukan kesalahannya cuman satu kali. Lah kalau kita enggak dihitung, enggak kehitung kan? Berkali-kali. Dan itu tobatnya Masya Allah bukan main. Satu kesalahan tobatnya berpuluh-puluh tahun. Kita salah bohong berkali-kali tobatnya jarang. Kita salah sama orang tobatnya gak pernah. Kita salah sama orang tua minta maafnya kalau lebaran. Iya kan? Oh begitu. Nabi satu kali salah tobatnya puluhan tahun. Ya, disitulah pentingnya wa'at bi'is sayyi'atal hasanah tamhuha. Kita memang nggak dipungkiri bahwa manusia itu tempatnya salah dan lupa. Tapi ketika kita melakukan kesalahan, bersegeralah untuk melakukan kebaikan. Karena kebaikan yang kita lakukan itu tamhuha, akan menghapus semua kesalahan yang sudah kita lakukan. Oke, sampai di situ. Kemudian wa yutimmu ni'matahu 'alaika, dan Allah akan menyempurnakan nikmatnya 'alaika kepada kamu, wa yahdiyaka siratal mustaqim, dan memberikan hadiah. Apa itu hadiahnya? Siratal mustaqim, jalan yang lurus. Insyaallah ketika kita melakukan atau mengikuti apa yang dianjurkan oleh Rasulullah dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menyempurnakan nikmat kita dan Allah akan menunjukkan jalan yang lurus. Wa yahdiyaka siratal mustaqim. Alhamdulillah. Itulah mukadimah dari kitab Khulasah Nurul Yakin ini, dan insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan minggu depan. Jadwal kita ketemu lagi di hari apa? Selasa di minggu ke Oh, Selasa enggak, bukan kan? Satu bulan 2 kali ya? 1 minggu 2 kali. Ya, 1 bulan 2 kali. Ini hanya pembukaan. Nanti kalau bisa boleh beli di Kang Didi kitabnya. Ini bukan kitab gundul tapi memang kitab ada sakalnya. Sengaja saya menggunakan ini biar bareng-bareng baca, saya baca sampean baca dan bareng-bareng memahami. Biar nanti habis dari sini kalian bubar lupa lagi. Jadi hitung-hitung kanggo kenang-kenangannya sampean. Ningkene oh iya kita pernah ngaji mengkenen. Bagian wis tuh age. Wis tuh durung sih sampean. Durung kan? Ya iya masih pada masa usia-usia belajar. Ya hitung-hitung deres lah. Deres. Tapi deres saya mudah-mudahan tidak mengganggu aktivitas kalian. Kalian belajar nggak mengganggu aktivitas belajar kalian. Kalian sedang bekerja tidak mengganggu aktivitas bekerja kalian. Ya, Khulasah Nurul Yakin juznya 3 Kang Ustaz. Ya, juz 3. Bareng-bareng maca bae. Engko bareng-bareng maca, belajar maca. Bareng-bareng maca, bareng-bareng memahami. Engkone ya bokat 2 anak putu ka. Oh iya kita pernah ngaji kita ga. Jadi di masjid kan ngono.
Iya. Itu dari mukadimahnya. Ya, terima kasih. Ada yang tanyakan? Tidak ada? Cukup? Nah, berarti pertemuan depan sampean harus punya buku ya. Berapa sih paling 10.000 dapat ya? Oh, malah sewu lah. Yes. Ya, engkau dibaca bareng. Ya, terima kasih. Kalau tidak ada yang tanyakan, saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.